Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton setia Suwarni Channel. Kembali lagi dengan Mimin yang akan menemani kalian dengan cerita alur komik PXXX. Di part sebelumnya, Dogyung yang tengah dalam perjalanan kembali ke markas dicegat oleh bos gangster berjas merah, membuat kaca mobil Dogyung pecah setelah ditinjunya. Bagi kalian yang baru saja bergabung, Mimin saranin untuk nonton part sebelumnya ya cuy. Linknya udah Mimin kasih di deskripsi. Baik, sebelum masuk ke jalan ceritanya, mending Mimin kasih intro dulu dah. Scene memperlihatkan pria berjas merah dengan nada ancaman menyuruh Dogyung untuk keluar dari mobilnya. Namun Dogyung enggan turun cuy. Pria berjas merah ini berkata lagi, "Haruskah aku memaksamu?" Setelah itu Sion keluar dari jendela dan berteriak, "Hei, mobil ini mahal, kenapa kau pecahkan jendelanya?" Taehyung menjawab, "Pengecut, apa yang kau katakan?" Mendengar hal itu Sion pun turun dan menjawab, "Ada masalah, ini pertama kalinya aku menaiki mobil mewah." Mendengar hal itu Taehyung malah memuji Sion sambil berkata, "Aku suka keberanianmu, sebaiknya kau ikut aku saja." Sion yang mendapat tawaran dari Taehyung juga berkata, "Lalu, apa aku yang akan menjadi bosmu?" Mendengar jawaban Sion, Taehyung tiba-tiba menyerang. Namun Sion berhasil menahannya dengan satu tangan cuy. Tampaknya Taehyung kali ini memang menyukai Sion. Saat ingin melanjutkan perkelahiannya, tiba-tiba gerombolan mobil putih datang cuy. Tak lain adalah Sungmin, bos dari Yilhak, dan berkata kepada Taehyung, "Hei Pak, tolong hentikan." Taehyung pun menghentikan pertarungannya dengan Sion. Saat Taehyung mundur, persis di hadapan Sungmin memanasi Sungmin dan berkata, "Kita akan berpesta, namun apa Yilhak bisa melakukan itu?" Kemudian terlihat dari belakang sosok besar dengan brewok berambut putih berkata, "Tampaknya kau banyak berkembang Taehyung." Terlihat Sion menanyakan kepada Jin Wong siapa orang itu. Tampaknya tak asing seperti bintang film. Jin Wong menjelaskan bahwa generasi sebelumnya Yilhak menjadi organisasi kuat di antara yang lain, karena berkat 9 elit Yilhak yang dikenal dengan Gudo. Mendengar hal itu Sion menanggapinya dan berkata, "Sekarang aku mengerti gangster adalah pendongeng yang handal." Tiba-tiba Jin Wong keluar dari kemudi mobil dan berkata, "Sudah lama tak bertemu." Jeonho pun kaget atas kemunculan Jin Wong, yang kaget akan badannya sekarang yang sudah besar. Di satu sisi Sungmin berkata kepada Taehyung, "Saat ini Taesan adalah tamu kami Pak, apa kau tidak keberatan?" Taehyung menjawab, "Terserah kau saja." Kemudian Sungmin mengajak Dogyung untuk masuk ke mobilnya, karena dengan mobil seperti itu akan tidak nyaman. Di dalam mobil, Dogyung dan Sungmin mengobrol terkait alasan Dogyung keluar dari perkumpulan dan berkata, "Jika kau keluar dari perkumpulan, akan ada sebuah perang untuk menghancurkan Taesan, dan Taesan perlu kekuatan untuk bertahan." Mendengar hal itu Dogyung menjawab, "Sebenarnya apa yang kau ingin lakukan Sungmin?" Sungmin menjawab, "Aku masih butuh kekuatan Dogyung." Kembali scene memperlihatkan Jeonho dan Jin Wong yang berbincang. Jeonho berkata, "Kapan kau akan bergabung dengan Yilhak, Jin Wong pun berkata, "Aku bekerja dengan Taesan, aku akhiri obrolan kita." Jeonho berkata lagi, "Kau punya masa lalu dengan Gudo, kami masih memiliki tempat untukmu." Setelah itu Jin Wong berkata, "Taesan organisasiku, ada hal yang ingin kulakukan." Namun Jeonho menjawabnya, "Taesan akan hancur hari ini." Scene berlanjut pada mobil yang membawa Dogyung. Ternyata Dogyung sudah disambut oleh anggota Yilhak dan berkata, "Selamat malam, kami siap melayanimu." Dogyung pun berkata, "Sepertinya ini agak berlebihan Sungmin." Sungmin menjawab, "Ini yang bisa kami lakukan." Setelah itu Dogyung menyuruh Sion untuk menjaga Sungmin. Sementara Dogyung keluar menghadapi para tuan rumah yang menyambutnya, supir dari Sungmin mendengar omongan Dogyung pun tersinggung dan berkata, "Hei dasar sombong." Sion pun langsung meninjunya cuy. Scene kembali ke Taehyung, di mana dia bergumam, "Berani juga kau Sungmin hingga membawa Gudo ke dalam masalah ini."
Supir dari Taehyung pun mulai bertanya, apa memang Gudo sehebat itu Pak? Dan berkata kepadanya sekarang bahwa kita punya banyak kekuatan, kita bisa gunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan mereka. Mendengar ocehan dari bawahnya, Taehyung yang kesal sambil menampar kepala anak buah ini berkata, "Hei, apa kau pandai bertarung? Kau terus bicara omong kosong." Sungmin pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri di mana 3 orang dari Gudo ini menyerang kawasan Gangbuk. Namun begitu, 3 orang saja sudah cukup untuk menjatuhkan seseorang. Namun jika ada seseorang yang bisa menjatuhkan Gudo, akan menjadi organisasi terkuat di Seoul. Sebelumnya Shin memperlihatkan pertemuan antara Sungmin dengan kepala polisi. Terlihat kepala polisi ini sedang memanas-manasi Sungmin dan berkata, "Sekarang Tae-san tak seperti dulu lagi. Ilhak harus bergerak lebih dulu. Ini waktu yang tepat." Tampaknya kepala polisi ini berhasil mengkompori Sungmin untuk menyerang Tae-san. Namun Sungmin memiliki permintaan untuk bergabung ke dalam operasi milik kepala polisi ini. Shin kembali kepada Do-kyung yang telah disambut oleh anggota Gudo, di mana sebelum Do-kyung berkata akan membereskannya dalam 1 menit. Namun anggota Gudo nyentrik dengan kacamata berkata, "Aku tidak yakin ini akan cepat, semangatmu luar biasa." Sebelum menyelesaikan omongannya, tiba-tiba Do-kyung menyerang dengan pukulan uppercut cuy. Kemudian serangan membabi buta. Si botak kumis ini pun terjatuh. Dengan nada kencang, Do-kyung berkata, "Kau akan menyingkirkanku dan menghancurkan Tae-san. Kalian salah paham. Aku datang malah akan menghancurkan Ilhak." Melihat si botak terkena serangan, Sungmin seperti ingin keluar dari mobil, namun langsung dicegat oleh Sion. Terlihat si botak kemudian bangun dan berkata, "Hei Do-kyung, tanganmu panas sekali." Kedua rekannya di belakang malah tertawa. Terlihat rekannya menanyakan, "Apa kau oke kak?" Si botak pun menjawab, "Aku baik." "Namun apa kau hanya akan melihat?" Sambil menyerang adik si botak itu menjawab, "Tentu saja tidak." Namun serangannya masih bisa ditepis oleh Do-kyung. Kali ini rekannya yang lain mulai menyerang Do-kyung secara bersamaan cuy. Namun serangannya masih dapat ditangkis oleh Do-kyung. Di dalam pertarungannya, Do-kyung berpikir mereka kuat dalam menyerang. Namun jika aku berhasil mengalahkan yang besar, maka yang lain bisa aku habisi. Tampak tinjuan Do-kyung mengenai si botak ini, terlihat si botak mengeluarkan darah. Saat ingin jatuh, rekannya membantunya dan berkata, "Apa kakak sudah mulai tua? Bukankah tuan muda menyuruh kita hancurkan Tae-san?" Do-kyung ditahan kepalanya dan dihajar oleh si botak ini cuy. Melihat Do-kyung dikeroyok, Sion pun berkata, "Hei, apa-apaan orang itu?" Akhirnya Sion pun keluar. Namun Sungmin berkata, "Bahkan jika kau keluar membantunya, itu tak mengubah keadaan." Sion menjawab, "Aku membantunya, mungkin kalian tidak tahu berurusan dengan siapa. Lee Sungmin, jika aku tidak keluar, kalianlah yang akan mati." Setelah itu terlihat Do-kyung menyerang salah satu anggota Gudo dengan rambut merah, tepat di perutnya cuy. Namun Do-kyung juga menerima pukulan dari anggota Gudo yang lain. Terlihat 2 anggota yang lain menyerang Sion secara bersamaan, namun Sion menendangnya cuy. Terlihat setelah melakukan serangan, Sion masih merasa sakit, mungkin efek dari serangan Shin Won tempo lalu. Terlihat pertarungan Do-kyung dengan anggota Gudo yang kian sengit. Si botak dan si rambut merah hanya bisa melongo, mengakibatkan lengannya sepertinya patah cuy. Kini giliran si rambut merah dengan kakinya menyerang, namun serangannya berhasil dipatahkan oleh Do-kyung dan mematahkannya cuy. Terlihat si rambut merah kesakitan. Kini si botak mulai marah dan bergumam, "Do-kyung, monster seperti apa kau ini?" Serangan si botak pun tak membuat Do-kyung kalah cuy. Tiba-tiba saat serangan tinju milik Do-kyung ingin mendarat, Sungmin menghentikan pertarungannya dan berkata, "Lain kali kau bisa bicara denganku, Baek Gi-soo." Tampaknya Sungmin menyadari dirinya bukan Do-kyung asli. Bagaimanakah langkah Do-kyung alias Gi-soo ini setelahnya? Kita akan lanjut di part selanjutnya ya cuy. Akhir kata Mimin pamit undur diri dan jangan lupa minum susu setiap hari. Bye.